Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi pembelajaran kita, masih membahas polinomial. Ini kita masuk ke subbab pembagian istimewa. Nah, untuk pembagian istimewa ini ada 3 rumus yang bisa kalian pakai. Yang pertama xn min, ini bukan 4 ya, xn min an per x min a. Ini salah nih, koreksi ini. Nah, sama dengan, jadi rumusnya yang ini sigma x n min k dikalikan a k min 1 ya. Begitupun untuk yang kedua dan yang ketiga sama, cuman dia bentuknya aja yang pangkatnya ini sama, pembaginya ada negatif dan positif. Kalau untuk pangkatnya menyesuaikan, misalkan di sini 2n, di sini 2n plus 1, artinya kalau misalkan kita punya pangkat n, kita masukkan n-nya itu kan 1. Kalau misalkan kita punya 2n, berarti kan pangkatnya pangkat 2. Kalau misalkan 2n plus 1 kan sama aja dengan pangkat 3 ya, sesuai nanti sigmanya bergerak dari berapa sampai berapa. Untuk contoh soal, saya mau langsung aja ke contoh soal ya. Tentukan hasil bagi. Contoh. Tentukan hasil bagi dari x pangkat 3 min a pangkat 3 dibagi x min a. Nah, ini kalau kita lihat sesuai dengan rumus yang mana ini? Xn dikurang a pangkat n, ini ya, dibagi dengan x min a. Maka bisa kita dapat, karena ini pangkat 3, berarti nanti pembaginya sukunya ada 3 ya. Kita lihat di sini derajatnya 3. Derajat 3 menandakan sukunya ada, menandakan 3 suku. Maka nanti hasilnya bisa dipastikan untuk x yang pertama itu berkurang pangkatnya ditambah dengan yang kedua a berkurang pangkatnya. Ini 2 dulu nih, nanti hasilnya dikalikan. Nah, jadi seperti ini. Ada 3 suku kan? Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Ada 3 suku nanti. Ya, sesuai ya dengan rumusnya ya. Lihat rumusnya. Yang pertama x n berkurang 1. Tadi soalnya pangkat 3 jadi pangkat 2. Yang terakhir, jadi kalian kerjakan ujung-ujungnya dulu ya. Lalu nanti tengahnya ada a ketemu dengan x nih. Xa n berkurang 2 ya. 3 dikurang 2 kan 1 ya. A pangkat 1 itu sama dengan a kan. Sama aja. Untuk contoh yang kedua, x pangkat 4 dikurang a pangkat 4 dibagi dengan x plus a. Ini contoh yang kedua ya, 2n. Berarti nanti ada berapa suku sesuai dengan pangkatnya? Berarti ada 4 suku ya. Derajat 4 sama dengan derajat 4 menandakan 4 suku hasilnya.
Berarti X-nya dulu, pangkatnya dikurangi, terus A-nya lihat nanti jika ini ya A-nya ya untuk yang kedua, berdasarkan yang kedua itu sama kayak aturan 2 ya sebenarnya. Dua n min 1 nanti pangkatnya. Jadi A-nya pangkat berapa? Kalau A pangkat 3 ya. A pangkat 3. Kita belum tahu rumusnya, berpatokan dengan rumus ya. Di sini lihat minus ya, hanya tengah yang positif. Jadi nanti kalian perhatikan pola rumusnya. Berarti di sini minusnya itu kita kalikan A dengan X, kan X pangkat berapa ini yang kedua? X pangkat 2 n min 2 berarti X kuadrat dikalikan dengan A, tinggal dibalik aja, yang tengah harus positif, X A kuadrat min. Ya ini lihat hubungan ini dengan ini sama dengan ini ya, hubungan ini dengan ini. Pasti nanti tengahnya itu derajatnya itu berkurang. Nah ini juga sama, derajatnya berkurang kan, 3, 2, 2, 3 kembali lagi gitu arahnya ya, kan harus perhatikan arahnya. Kalau untuk X pangkat 5 ditambah A pangkat 5 dibagi dengan X min X plus A. Jadi nanti sama, berarti X pangkat 4 di sini ujungnya A pangkat 4, karena derajatnya ada 5 derajat ya. Ada 5 derajat, ada 5 suku. Sama yang tengah positif, berarti di sini negatif. X dikali A, pangkatnya berkurang 1 lagi. Tambah di sini tinggal kita tukar posisi ini. XA3 pangkatnya berkurang 1, jadi X kuadrat A kuadrat. Nah gitu ya, hubungannya juga harus kalian perhatikan. Ini sama ya, yang ini sama yang ini sama, sampai ke negatifnya ya. Ini sama ini, min sama ya, ini sama ini juga sama. Lihat pembalikannya, lihat. Nah X XA gitu ya. Kalau berderajat 6 gimana? Sama aja, yang depan sama belakang itu pangkatnya berkurang 1 dulu, makin ke tengah dia nanti nempel pangkatnya berkurang 1 lagi. Berarti ini kalau misalkan X pangkat 5, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5 lagi tuh ya. Berulang seperti itu polanya. Itu yang dinamakan pembagian istimewa. Jangan lupa kalian catat ya, dan nanti jika ada di soal, karena ini penting untuk ke persamaan polinomial ya. Kadang kita polinomial berderajatnya banyak, kita menyelesaikannya dengan pembaginya, misalkan polinomialnya di soal berderajat 7, pembaginya cuma berderajat 1. Kalian bisa pakai aturan pembagian istimewa untuk menyederhanakan bentuk polinomialnya. Oke, pertemuan kali ini materi pembagian istimewa cukup sampai di sini. Selanjutnya kita nanti akan masuk ke
persamaan polinomial, terus ada aturan jumlah dan hasil kali. Ya, sekitar 2 sub lagi materi matematika peminatan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.